5, 4, 3, 2, 1, Bismillah, action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Fitra Satria Fajar Kusuma, ya, yang kali ini diminta untuk mengisi materi matematika diskrit terkait dengan algoritma dan bilangan bulat, ya. Oke, terkait dengan materi pertama kita dulu ya. Nah, berbicara tentang algoritma, ya, apa sih itu algoritma? Ya, sebenarnya algoritma itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di mana algoritma adalah langkah step-step untuk penyelesaian suatu permasalahan, suatu kasus, ya, kasus apapun itu bisa digambarkan dengan algoritma dan dia memiliki awal dan memiliki akhir, ya, dan langkah-langkahnya juga jelas, ya, seperti itu, tidak ambigu. Nah, jadi kalau secara bahasa textbooknya urutan logis, ya, langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Oke, nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa sebenarnya dengan algoritma. Jadi mulai dari di sini contohnya membuat kue, membuat pakaian, login Instagram, itu adalah part dari bagian-bagian kita menerapkan algoritma tadi, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh simple, masak atau bikin kopi. Nah, bikin kopi itu pertama kita siapkan cangkir, kita siapkan air, dipanasin, direbus, kemudian kita siapkan kopi, dituangkan ke cangkir, kemudian mungkin ditambah juga gula sesuai keinginan, kemudian diseduh dengan air tadi, ya. Nah, itu salah satu algoritma, itu pembuatan kopi yang sederhana. Mungkin ada lagi pembuatan kopi V60 atau apa segala macam yang penggunaan saringan, ya. Itu berbeda lagi tuh algoritma atau langkah-langkahnya, ya. Jadi algoritma itu udah step by step kita menyelesaikan suatu hal. Dalam kasus ini misalnya membuat kue kan ada tahapannya. Nah, sekali kita salah dalam salah satu tahapan, maka bisa jadi kue tadi nggak jadi atau bantet lah atau apa dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi masukkan telur dan lain sebagainya di sini. Nah, untuk algoritma dapat dituliskan dalam berbagai notasi, ya. Langkah-langkahnya biasanya menggunakan kata kerja. Nah, sebenarnya algoritma sendiri itu ya penggambarannya ada yang namanya flowchart, ya. Nanti ada pelajaran mungkin algoritma itu sendiri, di mana algoritma digambarkan dalam bentuk chart atau bentuk shape, ya, di mana dari shape tertentu yang dia punya makna. Shape kotak artinya suatu proses, shape trapesium terbalik itu artinya suatu proses yang dia masih manual, optional dia ada diamond, ya. Kemudian ada lagi jajar genjang, dia input output, ya. Itu kalau dalam flowchart, ya. Beberapa contoh algoritma seperti tadi yang sudah disampaikan, ya. Jadi diberikan buah bilangan A1, A2, carilah apakah terdapat A di dalam himpunan bilangan tersebut, ya. Misalnya dalam satu urutan, misalnya kartu remi yang kita tahu yang jumlahnya ada 52. Di situ kan ada scope, ya, ada wajib, kemudian ada rating sama ada heart, ya. Nah, kita misalnya mau mencari dalam satu urutan tadi ada as yang scope, ya. Proses pencarian dari 52 kita bisa lakukan salah satunya algoritmanya adalah ambil dari paling kanan dulu, dicek itu iya bukan, sampai dia ketemu. Nah, algoritmanya berarti lakukan pencarian dari paling kanan atau misalnya dari kartu paling pertama, cek yang kedua, cek yang ketiga, kalau ketemu belum, kalau ketemu lanjutkan lagi, kalau belum ketemu lanjutkan lagi. Itu salah satu algoritma dan yang dilakukan dalam hal misalnya searching, ya, pencarian, ya. Adapun misalnya algoritma lainnya dalam hal bisa diterapkan juga dalam hal sorting, misalnya dalam hal sorting atau pengurutan, misalnya ada angka 1, 3, 8, 2, 7, kita bandingkan angka digit pertama yang 1 dengan yang 3, oh kecil yang 1 berarti benar posisinya. 3 dengan 5, oh masih kecil 5 dengan 8, oh masih kecil 5 tadi, 8 dengan 2 misalnya, oh ternyata 2 lebih kecil, dia harus ditukar, di swap di urutannya. Nah, itu adalah termasuk juga bagian dari algoritma yang kita sebut dengan algoritma sorting.
Ini tadi yang disebutkan oleh saya, jadi algoritma itu pengurutan, ya. Dan salah satu ya hal yang persoalan yang sering dibuat algoritmanya. Salah satunya juga nanti kalau kalian belajar lebih advance lagi, Anda akan belajar namanya algoritma Dijkstra, algoritma Kruskal, ya dimana itu mencari shortest path, pencarian jarak terpendek yang bisa kita lalui atau yang sering problemnya traveling salesman problem, ya seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita ke sini, kita mungkin kembali dulu. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi terkait dengan algoritma itu sendiri, oke, jadi terkait dengan algoritma itu sendiri adalah kembali ya, dia harus punya goal, dia ada langkah-langkah jelasnya, kemudian dia harus ada awal dan harus ada akhirnya. Jadi tidak bisa salah satu komponen tersebut dihilangkan. Kalau dia nggak punya tujuannya apa, nggak punya start, nggak punya end-nya di mana, itu kita nggak bisa mengatakan itu adalah sebuah algoritma. Oke, mungkin segitu terkait dengan materi terkait dengan algoritma yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya nanti akan lebih banyak algoritma-algoritma yang bisa Anda pelajari, dan algoritma ini adalah salah satu langkah kita menyusun sesuatu hal dengan teratur, ya. Jadi dengan cara misalnya berpikir secara algoritmik, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks, ya. Ketika suatu permasalahan kompleks, kita coba breakdown permasalahan tadi dan kita susun secara algoritmik satu persatu. Nah, itu baru bisa kita selesaikan permasalahannya, ya. Jadi algoritma ini sangat berguna dan ini sangat berkaitan dengan logik, ya. Baik, mungkin itu saja untuk materi algoritma kali ini. Saya akhiri sampai sini. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditanyakan di sesi diskusi, forum diskusi dan lain yang ada. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.